Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Januar Fitriana, Putri Pujiandayani, dan saya Joko Purnomo. Kelompok kami akan membahas mengenai one group CEC disconnection yang berfokus pada senyawa alkohol. Sebelumnya kami akan membahas mengenai jurnal yang terkait dengan materi tersebut. Jurnal yang kami ambil yaitu penyediaan senyawa berkhasiat obat secara sintesis dengan analisis retrosintesis dalam Seminar Nasional Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai analisis sintesis dari senyawa kurkumin. Senyawa kurkumin tersebut itu merupakan suatu senyawa yang digunakan dalam obat antitumor dan antioksidan yang memiliki fungsi antara lain melindungi syaraf, menghambat dan mengurangi penumpukan plak amiloid beta pada penderita Alzheimer, melindungi hati, melindungi pankreas dari akibat rasio sitokina yang berlebihan, melindungi sel Leydig dari pengaruh alkohol, menurunkan peradangan pada jaringan adiposa. Selanjutnya, menganalisis bagaimana caranya untuk mensintesis senyawa kurkumin dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dilihat dari struktur kurkumin itu sendiri, kurkumin merupakan suatu senyawa karbonil yang tidak jenuh. Jadi, kira-kira senyawa apa yang terbentuk sebelum terbentuknya senyawa kurkumin? Dengan analisis melalui fungsional grup interkonvensi, jadi senyawa yang mungkin sebelum terbentuknya senyawa kurkumin yaitu senyawa hidroksikarbonil dengan reaksi dehidrasi. Nah, selanjutnya sebelum terbentuknya senyawa hidroksikarbonil itu, kira-kira senyawa apa yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa hidroksikarbonil tersebut? Dengan analisis diskoneksi 1,1 cc, maka dapat ditentukan untuk membentuk senyawa hidroksikarbonil tersebut membutuhkan senyawa vanilin dan asetoaston. Nah, setelah dilakukan analisis, selanjutnya bagaimana untuk mensintesis senyawa kurkumin itu? Nah, dari analisis tadi, jadi untuk membentuk senyawa kurkumin yaitu dengan menambahkan vanilin dengan asetilaseton. Nah, untuk reaksi dehidrasinya untuk menghilangkan gugus OH, maka ditambahkan dengan KOH sehingga sintesisnya yaitu vanilin plus asetilaseton dengan reaksi KOH sehingga akan terbentuk senyawa kurkumin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Januar Fitriana. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemutusan ikatan CC. Jadi karena pada senyawa organik itu mengandung banyak ikatan CC, maka kita harus mempelajari ikatan mana yang harus diputuskan. Nah, dalam slide itu tertera tabel pemutusan ikatan CC dalam satu grup, di mana pada tabel tersebut itu ada pemutusan ikatan CC tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Namun dalam hal ini yang berlaku pada pembahasan kita pada kali ini yaitu pemutusan ikatan CC yang tipe A, B, dan D. Pada pemutusan ikatan CC tipe A, B, dan D pada tabel 10.1 tadi memerlukan reagen untuk karbanion sinton. Hal tersebut dikarenakan karena karbanion sederhana itu hampir tidak pernah terbentuk dalam suatu reaksi, sehingga kita memerlukan yang namanya pereaksi untuk karbon dapat bergabung dengan atom yang lebih elektropositif. Untuk reagen pada karbanion sinton yang paling populer itu ada litium dan magnesium. Nah, untuk butilitium karena tersedia secara komersial, maka kita dapat membuat litium alkil lainnya dengan menggunakan pertukaran reaksi dari butilitium seperti yang ditunjukkan pada persamaan pertama.
Untuk reagen Grignard itu biasanya dibuat langsung dari alkil halida dan logam magnesium, seperti yang ditunjukkan pada persamaan ketiga. Nah, sebuah metode juga tersedia untuk alkil litium, seperti yang ditunjukkan pada persamaan pertama. Metode ini juga tersedia untuk senyawa aril, di mana transformasi alkil halida menjadi alkil litium itu melibatkan inversi polaritas formal seperti yang ditunjukkan pada persamaan kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 1,1 pemutusan ikatan CC. Pada sintesis alkohol, itu setiap alkohol dapat diputuskan pada ikatan CC di sebelah oksigen untuk menghasilkan aldehid atau keton dan reaksi Grignard. Jadi pada tahun 1963, beberapa ahli kimia itu ingin mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pemutusan ikatan CC. Nah, dalam gambar ketiga itu, para ahli kimia mempelajari kemungkinan mengendalikan oksidasi rantai hidrokarbon oleh gugus hidroksil dalam molekul yang sama. Kemudian, mereka memutuskan untuk membuat alkohol dengan rantai samping yang bercabang seperti gambar yang keempat. Tetapi para ahli kimia juga membuat alkohol dengan rantai samping yang tidak bercabang seperti gambar yang kelima. Nah, pada gambar kelima atau tipe kelima inilah yang menjadi fokus bahasan kita pada pembahasan kali ini, di mana pada pemutusan ikatan CC di sebelah gugus hidroksil itu menunjukkan bahwa kedua senyawa ini dapat dibuat dari aseton dan atau pereaksi Grignard. Selanjutnya yaitu proses sintesis, di mana untuk proses sintesis itu dari 1 bromobutana direaksikan dengan reagen magnesium sehingga dihasilkan bromobutil magnesium. Kemudian bromobutil magnesium ini direaksikan kembali dengan dimetil kobalt sehingga terbentuk amil alkohol. Kemudian setelah proses sintesis dilakukan analisis. Nah, pada analisis ini amil alkohol terjadi pemutusan ikatan CC di sebelah gugus hidroksil atau 1,1 CC disconnection. Nah, pada pemutusan ikatan CC ini maka akan terbentuk bromobutil magnesium. Selanjutnya yaitu contoh lain yang lebih kompleks. Nah, dalam senyawa yang ada pada slide ini diperlukan untuk mempelajari potensinya sebagai analgesik. Nah, dalam reaksi tersebut dapat dilihat bahwa dalam memutuskan ester itu akan menunjukkan adanya alkohol dan adanya pemutusan ikatan CC yang lebih lanjut dari gugus fenil. Nah, kemudian dari adanya alkohol dan pemutusan ikatan CC tersebut akan menghasilkan suatu cincin sederhana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Nah, selanjutnya dari senyawa yang tadi dijelaskan oleh Januar itu disintesis. Nah, disintesis ini dilakukan menggunakan pH-Li untuk ion pH dan anhidrit untuk formasi ester. Untuk sintesis tersebut itu menghasilkan sebanyak 60% dari senyawa enon yang digunakan. Reaksi yang terjadi untuk sintesis senyawa enon ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk pendekatan alternatif pada alkohol yang memiliki 2 gugus R yang identik ini memutuskan keduanya sekaligus, yaitu ester yang merupakan bahan awal. Nah, dalam reaksi, 1 molekul Grignard menggantikan ion OET ini dari ester dan menghasilkan senyawa keton. Nah, hal tersebut lebih reaktif daripada ester
dan dengan cepat menangkap molekul Grignard yang kedua. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya itu ada reaksi analisis pada alkohol wewangian. Untuk asetat yang memiliki bau dapat diputus dengan dua cara. Dapat dilihat pada slide. Dari kedua cara tersebut telah berhasil disintesis. Selanjutnya untuk senyawa pirindol dapat dilihat pada slide. Pada senyawa ini pemutusan kedua gugus vinil membentuk atau menghasilkan ester, yang mana senyawa ini mudah dibuat dari piperidin dan juga ester akrilat. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk sintesis aldehid dan keton. Nah, di sini pendekatan termudah untuk aldehid dan keton itu melalui diskoneksi atau pemutusan dengan oksidasi dari alkohol yang berhubungan. Lidge memilih rute tersebut ketika dia itu membutuhkan keton untuk menunjukkan sintesis alkin yang baru. Kembali ke alkohol oleh FGI yang diikuti dengan pemisahan rantai samping memberikan aldehid yang dapat dibuat dengan cara yang sama. Untuk reaksi analisis dan sintesis dapat dilihat pada slide berikut. Oksidasi yang paling populer didasarkan atas kromium 6 dan varian modern yang mencakup PCC atau piridinium klorokromat dan juga PDC atau piridinium dikromat. Selanjutnya yaitu asam karboksilat. Nah, pada asam karboksilat diskoneksi atau pemutusan langsung mungkin pada tingkat oksidasi sedari CO2 atau karbon dioksida, terutama sebagai es kering padat yang bereaksi sekali hanya dengan reagen Grignard atau RLI pada reaksi yang atas. Kemudian metode tersebut melengkapi hidrolisis sianida pada reaksi yang bawah itu karena pemutusannya sama tetapi pada polaritas yang berbeda. Oleh karena itu, asam F-alkil tidak dapat dibuat dengan metode sianida sebagai pemindahan di pusat ketiga, itu akan sulit. Nah, metode Grignard ini telah bekerja dengan baik pada reaksi tersebut. Kemudian selanjutnya, metode sianida lebih baik untuk alilik reaktif dan benzilik halida dan juga memiliki keuntungan yaitu bahwa ester dapat terbentuk langsung dari sianida jika diperlukan. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya yaitu reaksi analisis dan juga reaksi sintesis. Dapat dilihat pada slide. Asam dapat diubah menjadi berbagai macam turunannya dan seringkali melalui asam klorida sehingga FGI atau ikatan CX mungkin diperlukan sebelum dan setelah pemutusan ikatan CC. Nah, asam bromida ini membutuhkan diskoneksi atau pemutusan Grignard sebagai pelepasan nukleat dari alil halida. Untuk reaksi analisis dan reaksi sintesis selanjutnya dapat dilihat pada slide. Nah, di sini anhidrida membutuhkan asam klorida yang terbuat dari asam dan juga dengan SOCl2. Di sini asam alifatik ini
bisa dibuat dengan menggunakan metode sianida dan menghasilkan produk sebanyak 60%. Selanjutnya 1,2 CC disconnection atau analisis secara diskoneksi pada ikatan CC dengan posisi 1,2. Yang pertama yaitu sintesis alkohol. Rute epoksida bekerja sangat baik dengan syarat bahwa epoksida tidak memiliki banyak substituen. Contohnya di sini yaitu sintesis senyawa alkohol yang biasa digunakan dalam parfum, yaitu dengan reaksi Grignard RMGBr plus epoksida yang memiliki gugus R1 sehingga menghasilkan suatu alkohol yang memiliki gugus R1 dan R. Kalau kita perhatikan bahwa di sini pada senyawa epoksida, atom C yang pertama yang awalnya mengikat atom O yang juga diikat pada atom C2, pada hasilnya atom C yang pertama mengikat gugus OH, sedangkan pada atom C yang kedua putus dengan atom O dan mengikat dengan gugus R yang ada pada RMGBr. Nah, inilah yang dinamakan analisis 1,2 CC disconnection yang nantinya akan digunakan dalam beberapa sintesis mengenai senyawa alkohol yang dari suatu epoksida. Selanjutnya ada contoh bagaimana caranya untuk menganalisis senyawa alkohol yang memiliki gugus fenil dan gugus etil. Dengan analisis secara diskoneksi 1,2 CC secara tidak langsung. Jadi sebelum terbentuk senyawa tersebut maka kita potong dulu gugus fenilnya. Jadi sebelum terbentuk senyawa itu maka kita harus mereaksikan suatu fenil magnesium bromida dengan suatu epoksida. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh senyawa epoksida itu sendiri? Nah, jadi kemungkinan senyawa epoksida tersebut itu terbentuk dari reaksi eliminasi butena. Nah, setelah dianalisis maka terus kita simpulkan bagaimana cara untuk mensintesis senyawa tersebut. Maka dari senyawa butena kita oksidasi menjadi suatu epoksida dengan reaksi RCO3H. Kemudian epoksida direaksikan dengan fenil magnesium bromida dan terbentuk senyawa yang kita inginkan, yaitu alkohol dengan gugus fenil dan gugus etil. Selanjutnya sintesis senyawa karbonil. Sama halnya dengan sintesis senyawa alkohol, namun bedanya di sini ada tambahan satu tahapan, karena gugus karbonil itu kan merupakan hasil oksidasi dari gugus alkohol. Maka pada sintesis senyawa ini terdapat satu tambahan tahapan dari sintesis senyawa alkohol. Contohnya di sini ada suatu gugus karbonil. Bagaimana caranya untuk mensintesisnya? Nah, pertama-tama maka kita analisis secara diskoneksi, yaitu sebelum terbentuk senyawa karbonil itu maka terbentuk dulu senyawa alkohol dengan fungsional grup interkonveksi. Sama seperti yang sebelumnya, selanjutnya bagaimana caranya untuk membentuk senyawa alkohol itu sendiri? Maka kita analisis secara diskonveksi 1,2 cc dengan seolah-olah kita memotong ikatan C yang ada di tengah itu ya. Maka senyawa yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa alkohol itu yaitu dengan RMGBr dan senyawa epoksida. Nah, setelah dianalisis, selanjutnya kita simpulkan bagaimana cara untuk mensintesis senyawa tersebut. Dengan reaksi Grignard, kita mereaksikan RBr dengan reaksi Mg dan Et2O dan dengan suatu epoksida sehingga terbentuk senyawa alkohol 70%.
Selanjutnya, mengoksidasi senyawa alkohol yang terbentuk, sehingga akan terbentuk senyawa karbonil yang diinginkan, yaitu dengan reaksi AgO. Selanjutnya, senyawa lain yang terbuat dari alkohol. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya tadi ya, senyawa dengan gugus karbonil. Jadi, ada beberapa senyawa lain yang terbuat dari alkohol. Yang pertama, tipe reaksi oksidasi itu kemungkinan ada 3 produk, yaitu aldehid, keton, dan asam karboksilat. Tentu kita sudah mengetahui oksidasi dari alkohol primer yaitu aldehid, oksidasi dari alkohol sekunder yaitu keton, dan oksidasi dari senyawa aldehid itu adalah asam karboksilat. Nah, itu yang akan dibahas pada bab 10 ini. Ada tipe reaksi lain seperti adisi dari turunan asam membentuk senyawa ester yang dibahas dalam bab 4, tosilasi TSCl dengan produk tosilat yang dibahas pada bab 4, dan reaksi-reaksi lain yang ada pada tabel. Setelah melakukan analisis, selanjutnya kita menyimpulkan bagaimana caranya untuk mensintesis senyawa antihistamin. Pertama-tama kita mensintesis senyawa 1 terlebih dahulu, yaitu dengan mereaksikan klorobenzen dengan reaksi Friedel-Crafts AlCl3 membentuk senyawa 3. Setelah terbentuk senyawa 3, kita reaksikan dengan vinil magnesium bromida sehingga terbentuk senyawa 1. Selanjutnya kita sintesis senyawa 2, yaitu dengan mereaksikan metilamin dengan suatu epoksida sehingga terbentuk senyawa 2. Setelah terbentuk senyawa 1 dan senyawa 2, kemudian kita reaksikan senyawa 1 dengan senyawa 2 dengan reaksi NaH sehingga terbentuk suatu senyawa antihistamin. Nah, ini ada contoh bagaimana caranya untuk mensintesis senyawa lain yang terbuat dari alkohol. Contohnya di sini ada obat antihistamin ya. Jadi senyawa dari obat antihistamin itu sendiri seperti ini. Untuk analisisnya kita asumsikan kita potong pada ether di sini sehingga kita dapat menuliskan gugus OH pada kedua ujung yang kita potong tadi, sehingga terdapat 2 senyawa yang mungkin untuk membentuk senyawa obat antihistamin itu sendiri. Senyawa yang pertama kita sebut sebagai senyawa 1, dan senyawa yang kedua amin epoksida kita sebut sebagai senyawa yang kedua. Selanjutnya bagaimana untuk membentuk senyawa yang kedua itu sendiri, amin epoksida itu sendiri, yaitu dengan analisis diskoneksi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk membentuk senyawa amin epoksida itu dengan mereaksikan suatu epoksida dengan HNMe2. Nah, untuk senyawa 1 itu sendiri, bagaimana cara untuk membuat senyawa 1 itu? Dengan analisis secara diskoneksi, jadi untuk membentuk senyawa 1 itu merupakan hasil reaksi Grignard dari suatu benzen dengan gugus Cl dan gugus keton. Nah, dengan pH MgBr. Nah, tidak selesai sampai situ. Untuk membentuk senyawa yang kita dapatkan ini kita sebut sebagai senyawa 3 ya. Untuk membentuk senyawa 3, kira-kira senyawa apa yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa 3? Jadi yang mungkin secara analisis diskoneksi yang mungkin untuk membentuk senyawa 3 ini yaitu dengan mereaksikan klorobenzen dengan AlCl3 atau dengan reaksi Friedel-Crafts. Selanjutnya iterasi atau pengulangan. Sesuai namanya, maka pada konsep ini akan ada tahapan yang terulang. Oke.
kita langsung masuk ke contoh. Jadi untuk mensintesis senyawa alkohol dengan gugus demikian ya, kita sebut senyawa 1. Untuk analisisnya, jadi kita asumsikan kita potong pada ikatan CC ini dengan analisis 1,2 CC, sehingga kita temukan suatu senyawa dengan gugus Br. Kita sebut senyawa 1 dengan gugus Br dan suatu senyawa epoksida. Selanjutnya, senyawa 1 dengan gugus Br ini kira-kira senyawa apa yang terbentuk sebelum terbentuk senyawa ini? Maka karena gugus Br itu merupakan hasil reaksi substitusi dari suatu senyawa alkohol, maka sebelum terbentuk itu maka terbentuk dulu suatu senyawa 1 dengan gugus OH. Oke. Nah, selanjutnya untuk membentuk senyawa 1 dengan gugus OH ini, kira-kira senyawa apa yang direaksikan? Nah, dengan analisis yang sama, yaitu kita asumsikan kita potong pada ikatan CC ini dengan analisis 1,1 CC, maka kita temukan bahwa untuk membentuk senyawa 1 dengan gugus OH, yaitu dengan mereaksikan suatu RMGBr dan suatu C2H5CHO. Oke. Setelah kita analisis, selanjutnya kita sintesis. Jadi untuk mensintesis senyawa alkohol tersebut, maka kita reaksikan, yaitu propil bromida dengan MgET2O dan senyawa keton ya, aldehid, senyawa aldehid. Setelah kita analisis, kita simpulkan bagaimana cara untuk mensintesis senyawa alkohol tersebut. Pertama-tama kita mereaksikan propil bromida dengan reaksi Grignard dengan reaksi MgET2O dan suatu senyawa aldehid, sehingga terbentuk senyawa 1 dengan gugus OH. Setelah itu kita substitusikan dengan HBr dan H2SO4, terbentuk senyawa 1 dengan gugus Br. Nah, setelah terbentuk senyawa 1 dengan gugus Br ini, kita lanjutkan dengan reaksi Grignard kembali, yaitu dengan reaksi MgET2O dan suatu senyawa epoksida, sehingga terbentuk senyawa alkohol yang diinginkan. Nah, inilah yang disebut dengan iterasi atau pengulangan, karena pada sintesis ini terjadi dua tahapan, yaitu dengan reaksi Grignard, yaitu pada tahapan propil bromida membentuk suatu senyawa 1 dengan gugus OH dan senyawa 1 dengan gugus Br membentuk senyawa alkohol yang kita harapkan. Jadi ada pengulangan reaksi Grignard pada sintesis senyawa ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau masukan, bisa teman-teman sampaikan di forum Elena atau forum Telegram seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.